Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan untuk boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir di bagian tengah, sebelah kiri kanan, ada yang baru pertama kali hadir? Jika tidak ada, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 11. Jika saudara sudah temukan, kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pembacaan yang kedua, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Kita baca ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Demikian bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Malam hari ini kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita baca dari hal dengan tema roh yang menyala-nyala selama ini dari sepanjang 1 bulan ini atau sepanjang tahun baru ini. Akan tetapi malam hari ini kita akan mengambil bahagian yang kalimat yang terakhir, ya. Jadi kalau ada kata layanilah dan layanilah Tuhan, itu yang akan kita belajar pada malam hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasan ini, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki setiap orang percaya memiliki roh yang menyala-nyala. Ini dulu. Ya, jadi minggu lalu kita sudah minggu lalu sudah dijelaskan tentang hal ini, dan mari kita mengingat beberapa bahagian-bahagian terakhir daripada apa yang sudah kita pelajari. Sebelum kita masuk pada bahagian kalimat akhir dari ayat ini, layanilah Tuhan. Nah, saudara, kenapa Tuhan menghendaki kita memiliki roh yang menyala-nyala? Ada maksud dan tujuan ilahi daripada hal tersebut. Dan beberapa hal yang masih kita ingat pada minggu yang lalu adalah supaya setiap pribadi orang percaya itu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kokoh,
kuat, tegar, teguh, tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Pribadi-pribadi yang tangguh ini bisa diatasi, enggak bisa? Nanti saya khawatir ada yang sakit jantung, bisa serangan jantung, kamu masuk penjara. Ya, pribadi-pribadi yang tangguh ini minggu lalu dikategorikan sebagai pribadi-pribadi yang mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia berarti mengatasi segala sesuatu, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu segala problem, segala situasi, segala kondisi yang harus dapat kita selesaikan. Harus ada solusi yang kita lakukan. Tetapi apa yang kita ketahui? Mungkinkah sebuah masalah dapat diselesaikan oleh orang yang bermasalah? Tidak mungkin. Sebab bagaimanapun juga kalau kita berbicara tentang realita hidup, dimanapun kita berada, di situ kita akan berjumpa dengan setiap apapun bentuk peristiwa-peristiwa realita hidup di dalam hidup kita sehari-hari. Itu sangat jelas. Umumnya, apapun yang kita hadapi, semua yang ada pada diri kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, semua yang unsur jiwani ini terfokus kepada masalah tersebut. Padahal sebenarnya bukan masalah itu yang menjadi masalah. Tetapi bagaimana sikap diri kita sebagai orang percaya, sebagai satu pribadi, menyelesaikan, menghadapi masalah itu dan selesai. Jika tidak, atau kita bersikap keliru karena pemahaman yang keliru, sebenarnya kita yang bermasalah. Dengan demikian, bagaimana mungkin kita selesaikan masalah itu, sedangkan yang bermasalah adalah diri kita. Saya sudah berikan beberapa contoh pada minggu yang lalu. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa hal yang perlu kita cermati. Yaitu antara lain, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa orang yang dapat mengatasi dirinya, yang dapat menguasai dirinya, adalah pribadi yang telah menjadi pahlawan yang mengalahkan satu kota. Jadi sesungguhnya, apapun realita yang kita hadapi tergantung diri kita sendiri bagaimana kondisi sikonnya atau kualitas diri kita di dalam menghadapi masalah itu. Apakah kita bisa menguasai diri? Apakah kita bisa mengatasi diri atau tidak? Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka dengan sendirinya kita tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Jadi renungkanlah ini, ketika ada sesuatu pergumulan yang kita hadapi apapun bentuknya, kembali pada diri sendiri dulu. Apakah gejolak jiwani ini lebih dominan berinteraksi, ataukah seluruh unsur jiwani ini kita taklukkan di bawah kehendak Roh? Itu sebabnya mengapa Tuhan
menghendaki kita hidup oleh roh. Nah, saudara, untuk apa Tuhan menetapkan tiap-tiap pribadi harus memiliki, atau kondisi setiap pribadi orang percaya jadi tangguh seperti ini? Apakah untuk kita pamerkan atau hanya jadi pajangan semua aktivitas rohani kita? Seluruh kegiatan-kegiatan rohani kita, bahkan nilai-nilai rohani yang kita miliki dalam kehidupan kita, apakah itu hanya sekedar supaya orang tahu kita hidup rohani, atau ada maksud dan tujuan ilahi? Sebab ketika kita memiliki nilai-nilai rohani dari kegiatan-kegiatan rohani yang kita miliki, dan semua itu hanyalah sebagai suatu pajangan, tidak dapat dibuktikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan tidak menjadi ada artinya apa-apa. Orang cuma tahu kita adalah suatu pribadi atau seorang yang rajin sembahyang, tetapi sikap hidup kita sehari-hari tidak senilai dengan kuatnya sembahyang. Walaupun sembahyang tidak bisa ditawar-tawar, kehidupan rohani tidak bisa ditawar-tawar, memang mutlak harus kita miliki. Orang hanya mengenal kita bukan main rajin sekali semalam suntuk, tetapi aplikasi hidup hari-hari tidak sesuai dengan kegiatan doa semalam suntuknya. Walaupun berdoa semalam suntuk itu adalah penting dan perlu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghendaki semua kegiatan rohani kita dan nilai-nilai rohani yang kita miliki hanya sekedar supaya orang tahu atau jadi pajangan. Tidak. Kenapa, saudara? Sebab kita setiap kegiatan-kegiatan rohani itu sangat terbatas waktunya. Sangat terbatas. Kita berdoa tidak akan berdoa sampai 24 jam non-stop. Ada memang namanya doa rantai, tapi bergantian kan? Masing-masing orang 1 jam atau masing-masing orang 2 jam. Sehingga doa itu tiada putusnya. Ibadah ini juga tidak akan berlangsung sampai 5 jam, 10 jam, 12 jam. Tidak. Sebentar lagi selesai. Dan ketika orang berpuasa, pada akhirnya satu saat dia buka. Masa ada orang mau puasa sampai mati? Nah, sesudah kita amin, nilai-nilai rohani dan semua hal-hal yang rohani yang sudah kita peroleh dari semua kegiatan itu, sekarang kita kembali ke dunia nyata. Ibu rumah tangga, dia kembali jadi ibu rumah tangga, seorang bapak, seorang suami, seorang anak, seorang karyawan, seorang bos, seorang pengusaha, seorang militer, seorang apapun keberadaan kita kembali kepada keberadaan kita masing-masing. Nah, apakah nilai rohani yang kita miliki di kamar doa itu sama dengan hidup sehari-hari? Ini masalahnya, saudara. Itu sebabnya kita perlu memahami akan hal ini. Demikian pun juga kita sangat bersyukur bahwa untuk dapat memiliki hal-hal yang bernilai rohani, Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita hidup sesuai firman. Tetapi sayang, ada begitu banyak orang yang sudah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, tetapi ia tidak bisa mempraktekkan firman hari-hari dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya,
Bahasa roh mutlak. Dan itu tanda awal bagi seorang dibaptis Roh Kudus. Tapi apakah kita berbahasa roh 24 jam? Memang dianjurkan. Semakin kita sering berbahasa roh semakin bagus. Akan tetapi, apakah kita akan bercakap-cakap dengan orang kemudian sementara bercakap-cakap kita selingi dengan bahasa roh? Tidak mungkin kan? Tinggal di mana? Oh, jadi bikin apa di rumah kalau malam jam 10? Kan tidak mungkin kan? Kalau kita lakukan itu orang bilang apa? Paulus sendiri mengatakan kalau kita melakukan seperti itu kita disebut orang gila. Oleh orang yang tidak mengerti. Jadi berarti ketika Tuhan sudah memberikan roh penolong ini untuk menolong kita, ternyata kita temukan kebenaran bahwa kita dibaptis Roh Kudus bukan hanya sekedar supaya bisa bahasa roh, walaupun itu adalah tanda awal. Dan semakin sering, semakin baik. Tapi kan kita hidup dalam kehidupan nyata hari-hari, bukan seperti itu yang Tuhan maksudkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dengan demikian untuk apa Tuhan harus membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh? Untuk apa Tuhan menginginkan kita memiliki roh yang menyala-nyala? Kalau itu bukan hanya sekedar pajangan, untuk apa kita harus memiliki roh yang kuat? Kalau itu bukan hanya sekedar pajangan atau hiasan. Saudara tahu, mutlak setiap orang percaya akhir zaman ini, setiap orang yang percaya yang sudah lahir baru, mutlak menjalani hidup barunya, supaya ia mulai bertumbuh di dalam iman, melalui pengalaman-pengalaman iman, dan di situ dia semakin kuat, dan semakin kuat. Apa sebab? Sebab kalau orang-orang percaya yang lahir baru ini tidak menjalani hidup barunya dengan sungguh-sungguh untuk memiliki roh yang kuat dan roh yang menyala-nyala, saudara tahu kondisi dunia sekarang. Sangat sulit untuk digambarkan keadaan dunia sekarang. Tetapi saudara bisa dengar dari berita, saudara bisa baca dari berita, saudara bisa lihat dari tayangan-tayangan, sampai seperti itu. Baik yang terjadi di sekitar kita, baik yang terjadi lebih jauh lagi, bahkan di luar daerah ini, bahkan di luar negara ini, sampai ke ujung bumi. Tapi kita akan berkata, maklum, itulah dunia, itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Tapi saudara ketahui, Alkitab menulis kebejatan manusia yang bukan hanya secara umum, tetapi kebejatan orang-orang percaya akhir zaman lebih parah. Apa yang kita temukan dalam 2 Timotius pasal 3? Yang kita temukan dalam 2 Timotius pasal 3 adalah daftar kebejatan daripada orang-orang percaya akhir zaman. Bukan manusia pada umumnya, orang percaya. Dan ini satu tantangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau pada kita sebagai generasi yang hidup pada akhir zaman ini tidak mengurus rohani kita dengan baik, maka kita akan jadi seperti 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat 5. Apa yang ditulis itu? Setelah daftar kebejatan itu disebut satu-satu, kita terkejut ketika ayat berikutnya menyatakan
Ternyata itu bukan kebejatan manusia pada umumnya, tapi kebejatan orang-orang percaya akhir zaman. Kenapa? Karena di situ ditulis senantiasa beribadah, tetapi tidak pernah sampai kepada pengenalan yang benar. Disinilah perlunya kita memiliki pengenalan yang benar. Akhir pelajaran minggu lalu mengingatkan kita butuh perkataan yang firman yang diperkatakan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah hidup, adalah roh dan hidup. Ini yang kita butuh. Makanya sangat bersyukur bagi setiap saudara menyadari keadaan ini, gereja ini membimbing setiap orang yang mau jadi anggota jemaat melalui belajar firman yang secara umum dikenal dengan nama pemuridan. Kenapa namanya pemuridan? Walaupun mungkin banyak orang rasa risih dengan istilah itu, karena dari istilah itu sudah menunjukkan apa tujuan yang ada di dalam belajar firman yang disebut pemuridan. Kita belajar bukan cuma sekedar belajar, tapi kita belajar setelah kita tahu untuk kita lakukan, dan kita ajarkan lagi kepada yang lain untuk mereka mengetahui, untuk mereka lakukan, dan mereka mengajarkan lagi kepada yang lain. Dari firman itu terus diperkatakan. Bukannya sekedar belajar. Jadi kita bagi saudara, ya minggu depan mulai ya, tidak salah. Minggu depan pemuridan itu mulai. Bagi saudara yang ikut pemuridan, jangan hanya sekedar ikut untuk menyelesaikan modul-modul atau materi yang ada tanpa dapat dipahami, dimengerti, dan tanpa dapat dikomunikasikan kepada yang lain. Ingat ayat yang kita baru baca tadi, 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah kamu di satu dengan yang lain. Jadi ada multiplikasi, ada yang istilah lain, ada juga kesinambungan yang tidak pernah berakhir, di mana firman itu tetap diperkatakan. Karena itu kita butuh supaya roh kita menjadi kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Untuk apa? Apa yang menjadi tujuan ilahi daripada Allah untuk membuat setiap pribadi-pribadi ini menjadi tangguh? Maksud dan tujuan ilahi Allah untuk saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh adalah seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan itu tujuannya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ada maksud tujuan ilahi Allah menghendaki kita jadi seperti pribadi-pribadi seperti ini. Apa sebab, saudara? Saudara tahu, sebagai orang percaya kita sama mengetahui bahwa sejak kita menjadi orang percaya, sejak saudara dan saya terima Yesus, lahir baru, apa yang kita ketahui? Sejak itu
iblis menjadi lawan kita. Bukan cuma musuh. Saya ulangi, sejak saudara dan saya menjadi orang percaya, lahir baru, terima Yesus, sejak itu iblis bukan hanya musuh, tapi lawan. Saudara sudah bisa nangkap, karena saya sudah pernah jelaskan. Sebelum kita jadi orang percaya, kita bersahabat dengan dia. Dia bukan musuh kita, apalagi lawan. Utama baik. Sejak diri kita masih status orang berdosa. Saudara, itu sebabnya ada banyak kesaksian dari berbagai orang atau berbagai orang percaya dalam pengalamannya menjadi orang percaya yang lahir baru. Ada yang bersaksi seperti ini. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Sejak saya menjadi orang percaya, luar biasa senang, damai, sejahtera, sukacita. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Dulu susah, sekarang senang. Pasti ada yang pernah seperti itu di sini. Dan umumnya, kemudian makin lama itu yang memicu semangatnya dan kesungguhannya. Oh, memang luar biasa, memang senang ikut Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan atur, Tuhan campur tangan, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Kemana-mana dia bersaksi tentang itu. Setelah sekian lama menjalani, makin banyak dia tahu firman, kepada yang mengetahui banyak, siapa yang tahu lebih banyak, dia dituntut lebih. Makin banyak dia ketahui, Ini sungguh-sungguh, bukan tidak sungguh-sungguh. Ini kita bicara positif dulu. Dan dia semakin takut, kesaksian mulai berubah. Ada lagi yang bersaksi seperti ini. Masa lalunya adalah hidup yang penuh salah. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada susah sengsara. Lau salah tidak karuan, tapi tidak ada susah sengsara. So berapa kali masuk di got karena cap tikus, tetapi tetap selamat. So berapa kali angpal, tetapi tetap selamat. So berapa kali ditangkap penyambung ayam, tetap lepas, selamat. Kemudian satu saat dia sadari dirinya orang berdosa. Dia rupanya ada yang injili. Rupanya ada jemaat BPPS yang mau kasih lengkap itu 1+1+1, dia cari jiwa. Dia dapat ini orang. Dia injili. Kemudian dia bertobat, dia sadar. Oh, minta ampun. Terus berhenti lau salah. Setelah berhenti lau salah, dia bersaksi seperti ini. Aduh, heran. Saya punya hidup dulu tidak karu-karuan. Semua lancar. Tapi setelah saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, aduh, tambah banyak percobaan. Pernah dengar yang begitu? Tambah banyak masalah. Pernah dengar yang begitu? Jangan saudara sendiri yang alami. Cuma tidak mau bersaksi begitu. Dulu kita main judi, tidak ada apa-apa. Sekarang berhenti judi, susahnya cari doi. Dulu kita main judi, menang terus. Sekarang nyungkir balik kerja, tidak ada apa-apa. Bagaimana saudara? Kenapa bisa jadi seperti ini? Lama-lama dia capek. Daripada sungguh-sungguh. Masih ingat tuh hotman dulu-dulu. Dia bilang percuma kita setia pada Tuhan, percuma kita hidup suci. Akhirnya balik. Saudara tahu kalau balik, Alkitab menulis 7 setan masuk. 1 setan keluar, balik ulang,
tuju setan. Dia keluar, dia panggil dia teman-teman, masuk ulang. Makanya orang Kristen itu paling bahaya kalau jadi jahat ulang. 7 kali DP kejahat, lebih jahat, luar biasa dan sadis. Kenapa bisa jadi seperti ini? Dan yang paling banyak terdengar adalah dulu saya belum melayani Tuhan. Luar biasa. Saya mengalami luar biasa Tuhan itu baik. Sehingga dia punya status di BB, Tuhan itu baik, amat baik, sungguh baik, teramat baik. Naik-naik terus. DP baik. Sejak saya jadi pelayan Tuhan, ada saja. Dulu saya tidak melayani, tidak ada apa-apa. Begitu saya sudah melayani, inilah. Disinilah perlu kita memahami medan pertempurannya sudah lain. Ketika kita belum melayani, kita masih berhadapan dengan diri sendiri kita dan sekitarnya di dalam menghadapi realita hidup yang ada. Entah pribadi kalau masih bujangan, antar rumah tangga suami istri kalau sudah berumah tangga, entah keluarga yaitu suami istri dan anak-anak, dan semakin kompleks problem yang kita hadapi, tapi masih dalam ruang lingkup diri kita sebagai orang percaya. Kenapa? Sebab kita belum melayani dan belum ada sesuatu yang kita hadapi dari orang lain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan seperti tadi dikatakan, layanilah seorang dengan yang lain? Bagaimana kita dapat melakukan ini kalau kita sendiri tidak punya jalan keluar atas problem yang sedang kita hadapi? Saudara, medan pertempuran yang kita hadapi sudah berubah. Karena iblis bukan lagi hanya menyerang kita secara pribadi, tetapi dan realita yang kita hadapi bukan lagi dalam ruang lingkup kita sendiri, tetapi dari setiap aspek pelayanan tempat di mana kita berada. Makanya serangan iblis lebih gencar ditujukan kepada kita, dan Alkitab menulis kalau boleh orang yang terpilih sekalipun. Itu sebabnya saya ingin ingatkan kepada semua pelayan Tuhan, jangan pernah merasa persyaratan pelayanan yang ada sederet itu jangan pernah kita anggap sebagai satu tekanan dan beban untuk kita melayani. Justru itu menjadi penolong bagi kita. Dan sekaligus kalau saya istilahkan secara umum, itu rambu-rambu yang akan menolong kita menjaga diri kita untuk tetap memiliki roh yang kuat di dalam menghadapi iblis. Saudara, belakangan ini kita melihat kota Palu luar biasa. Bagaimana luar biasa?
perkembangan atau pertumbuhannya. Sehingga di beberapa titik di kota ini mulai ada macet. Jam-jam tertentu jalan sana, macet. Dan memang perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini nomor 2 di Asia untuk sekarang. Ini luar biasa. Sementara Eropa tumbang, sementara Amerika juga tumbang, bahkan beberapa hari lalu Voice of America memberitakan dalam waktu dekat apabila negara ini tidak bisa membayar utang-utangnya, negara ini akan bangkrut. Bukan negara ini Indonesia, bukan, Amerika. Itu Voice of America yang memberitakan. Ya, kita bersyukur. Ini berarti doa yang selalu dinaikkan supaya Tuhan memberkati negeri ini. Dari segi pertumbuhan ekonomi, kita tidak bicara yang lain. Yang lain tentu kita tahu. Kalau dari segi hukum bagaimana, kalau dari segi politik bagaimana kita tahu. Tapi ini kita tidak bicara itu. Jadi tidak heran kalau kota Palu juga mulai macet. Nah, jadi kalau bercakap-cakap dengan teman, so macet? Oh iya, Palu sekarang juga sudah macet. Nah, begitu ada tamu, jangan bawa ke tempat lain, bawa ke jalan yang macet. Hebat Palu ya. Oh iya, kalau nggak kira coba Jakarta yang macet, Palu juga mulai macet. Dan dia rasakan macet, maju pelan, berhenti lagi. Dia tidak tahu cuma di situ. Nah, saudara, kemudian apa yang kita sudah temukan? Apa yang kita temukan kalau kita ikuti belakang ini, apa yang terjadi? Ada beberapa perubahan arus lalu lintas yang dipasang rambu-rambu baru sehingga banyak yang tercolot, dia terus kena. Ada rambu-rambu baru. Sekarang pertanyaannya, bisa bayangkan kalau setiap kota termasuk kota ini tidak ada rambu-rambu? Mari kita renungkan. Orang pokoknya suka potong sana, mau potong sini, dia sana. Apa yang terjadi kalau tidak ada rambu-rambu? Tidak ada satu kota yang tidak ada rambu-rambu. Bahkan jalan pedesaan pun kadang-kala ada rambu-rambu. Kadang-kala lebih hebat lagi. Belum apa-apa itu kota masih sangkit. So ada traffic light. Siapa yang mau ditunggu untuk lewat? Masih merah. Dari sana tidak ada orang, dari sana tidak ada orang. Karena ada anggaran untuk pasang lampu. Ya, pasti saudara sudah pernah jalan-jalan dan saudara akan temukan. Aduh, selamanya tunggu lampu mau melanggar. Takut Tuhan. Ya, kalau melanggar. Tidak melanggar, tidak ada orang lewat. Tapi, tetap. Jadi rambu-rambu dibutuhkan. Jadi itu sebabnya bagi saudara yang sudah melayani, jangan ada kesan atau ada seperti entah komentar dari luar sana teman. Aduh, di GPPS kalau melayani harus ini, harus begini. Itu justru menolong saudara. Karena semua itu diambil dari firman. Medan yang kita hadapi beda. Sudah beda. Ketika kita menjalani hidup kita secara pribadi di dalam pergumulan dan lain sebagainya, pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan dan lain sebagainya, itu sudah beda medannya ketika kita mulai masuk dalam pelayanan. Nah, itulah sebabnya saudara, mengapa kita dipersiapkan menjadi pribadi yang tangguh. Mengapa kita dibekali dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah dikatakan, firman Tuhan inilah
Firman yang diperkatakan ini adalah roh dan apa? Hidup. Kalau kita tidak pun memiliki kekuatan firman Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa berdiri, tetap berdiri di dalam pelayanan dan melayani Tuhan? Beda. Kita tidak akan seperti, gereja tidak boleh seperti cara duniawi. Karena dia anggota DPR, maka dia harus jadi majelis di gereja. Oh tidak. Karena dia punya jabatan sesuatu di dunia, itu menentukan jabatannya juga di gereja. Oh tidak. Karena dia punya sesuatu pangkat di dunia, maka dia juga harus jadi apa di gereja? Tidak. Oh di dunia dia dandim. Di gereja dia anggota jamaat. Bukan komandan dia di gereja. Iya. Kami ada gereja cabang GPPS di salah satu kota yang ada dandim di situ, ada orang, ya memang tidak tahu penuh dengan orang berpangkat, tapi tetap anggota jemaat, belajar firman, kemudian menjadi pemimpin pujian, dandim pimpin pujian, dandim juga terima tamu, ada komandan batalion, ada yang korem. Biasa kan? Sebab pelayanan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri. Biar pangkat apa di dunia masuk dalam pelayanan bukan berarti itu menjamin dia bisa hadapi semua dah. Yang kita hadapi ini iblis. Serangan yang gencar untuk menjadi yang hadir sebagai lawan, bukan hanya sebagai musuh tapi sebagai lawan. Nah, saudara, dengan demikian maka kita perlu mengetahui mengapa Tuhan menetapkan kita dengan satu tujuan ilahi bagi mereka yang dibawa kepada atau dituntun sampai mencapai roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Kenapa Tuhan menetapkan seperti itu? Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Kita baca beberapa ayat saja. Satu Korintus pasal 12 ini berbicara tentang tubuh daripada Kristus. Ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12 kita baca. Karena sama seperti satu tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Oke, lanjut lagi di bawah. Ya, tunggu, lanjut. 14. Loncat. Ya, karena tubuh juga